Nah di situ saya kawin kontrak sama siluman, Bang. Ya sama melakukan itu, memberikan kepuasan itu. Kenapa istri saya nggak tahu? Sampai detik ini saya nggak pernah cerita. Mungkin ketika lihat video ini pasti tahu, ya nggak apa-apa. Waktu saya dapatkan uangnya nggak ada bayangannya di kaca tuh, Bang. Nggak ada. Ditaruh di atas kaca itu nggak ada bayangannya. Tapi waktu sempat itu shock ibu saya itu. Shocknya kenapa? Di dalam kamar itu, Bang, ular nyelekit besar sekali. Ular itu besar sampai sempat pingsan ibu saya. Sampai beliau mengatakan kepada saya, "Cum, kamu kalau numbalin itu saya ikhlas. Yang penting kamu bisa nikah." Karena Abah ini istrinya banyak kan, istri goibnya banyak. Itu mereka bentrok nggak, Bang? Ketika masih menggeluti dunia hitam, Abah Sukma pernah menjalani nikah kontrak dengan sosok siluman demi mendapatkan uang untuk biaya pernikahannya. Uang balik didapatkan dan dipergunakan untuk melamar dan melaksanakan pesta pernikahan dengan wanita pilihan Abah Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ada yang dinanti-nanti nih, banyak penonton dari mengharapkan Abah Sukma muncul kembali. Inilah saatnya. Abah Sukma kita undang kembali di hari ini untuk mengisahkan kisah nyata di tahun 98 ya, Bah? 98. Kenapa, Bah? Kok bisa panik gitu sampai memakai ilmu Abah lah istilahnya, kebiasaan Abah untuk mencari uangnya, nggak uang nyata aja gitu. Itu sejarah kelam dulu, Bang. Waktu tahun 98, kebetulan waktu itu anak Abah masih dunia gaib, dunia hitamnya itu masih kental. Pas punya mau menikah, itu yang saya nikahin itu anak yang terhormat, Bang. Itu anaknya Pak Haji, orang terkaya di kampung saya. Demi cinta nih ya. Demi cinta. Oke, Bah. Bah, mau tanya dulu nih, Bah. Ya, Waktu acara MMC, ya, The Demit itu, Bah. betul. Gimana kesan Abah? Kesan bagi saya itu sangat luar biasa untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwasannya sejarah itu ada dan bukti-bukti pesugihan itu emang ada nyata fakta. Bagi saya sih lanjut. Nanti Abah tampil lagi, Bah ya. Gak apa-apa, siap. Baik, Sobat Malam Mencekam, saatnya kita akan mendengarkan kisah dari Abah Sukma. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Abah Sukma. Jadi begini, Mang. Tahun 98 itu tahun yang sangat kelam bagi kehidupan saya. Kenapa saya ceritakan di sini? Itu mengingat bahwasanya orang yang tidak punya, yang penting punya keyakinan yang tinggi akan jadi punya. Kebanyakannya orang sudah nggak punya, itu akan timbul rasa keputusasaan. Nah itu salah besar. Pribadi saya bercerita di sini. Tahun 98, di saat diri saya itu masih hitam kelam dan mempunyai tujuan, saya punya kekasih. Pacar dikatakan, calon istri saya yang sekarang saya nikahi. Dulu waktu ketemu dengan pacar saya sebelum saya nikahin, saya berpapasan. Pandangan pertama. Pandangan pertama. Tetapi dalam hati saya, diri saya colek. Dek, dia balik tanya, kenapa? Kamu pacaran dengan siapa saja silakan. Di saat kamu menikah dengan saya, itu demi Allah, demi Rasulullah. Nanti kalau istri saya bisa diundang di bisa diceritakan. Dia ketawa, Bang. Wah, nggak mungkin katanya. Tidak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin. Dia pulang. Paginya ketemu.
Lihat sama saya, lihat aja. Saya diam aja. Tetap saya masih mencari ini anaknya siapa nih. Nggak cantik sih mang istri saya tuh. Ya biasalah normatif. Tetapi beliau juga anaknya orang kaya. Orang terkaya di kampung kita mang. Itu bos garam, Pak Haji bos garam. Sekaligus punya kolam tambak udang yang diwariskan ke istri saya sekarang. Bagaimana caranya saya dapatkan ini? 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari. Kebetulan pas ketemu di acara Muludan, saya main ke rumahnya. Ayo kita jalan-jalan. Nggak mau bang. Enggak lah, jangan. Di situ ada pacarnya 3. Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau, kapan-kapan kamu mau jalan-jalan dengan saya. Pas di situ saya berjalan, sikatnya cerita, saya berpacaran. Keluarganya itu tahu. Kamu pacaran dengan itu. Kamu tahu nggak? Kamu itu anaknya siapa? Sedangkan dia itu anaknya siapa? Tapi yang namanya cinta, Bang. Istri saya atau dulunya calon istri saya itu sampai menangis. Katanya yang dulu kan nama saya kan Iyang. Gimana kalau kita lahir? Jangan. Saya laki-laki punya tanggung jawab penuh. Jangan. Saya main ke rumahnya. Saya beranikan diri main ke rumahnya. Saya diketawain mang sama keluarganya. Diketawain. Bahkan sama mertua saya, maaf mang, enggak disapa-sapa. Tapi saya punya keyakinan kamu suatu saat nikah dengan saya. Saya pulang, saya puasa 21 hari mang untuk menundukkan calon mertua saya. Mertua saya kan orang pintar juga mang. 7 hari saya gagal. Saya lekas lagi. Sampai akhirnya 21 hari. Sukses saya jalanin ritual itu. Saya main ke rumah, ditanyain. Kamu udah berjalan 1 tahun dengan anak saya. Kapan kamu nikahin? Saya kan senang mang. Bangga. Saya pulang, nanya sama orang tua, mak, saya mau dinikahin sama anaknya Pak Haji. Bukannya ibu saya itu senang, bangga, mang. Malah ibu saya itu melarang. Kamu jangan nikahin itu. Tahu nggak saya ini siapa? Kata ibu saya. Kamu boleh nikahin itu, yang penting saya haji dulu. Baru kamu bisa nikahin. Dengan kata-kata ibu saya haji, mang. Pikiran saya jadi tidak ingat sama calon mertua saya, sama kekasih saya. Saya tirakatin ibu saya. Yang penting ibu saya itu haji. Saya pamit sama ibu saya. Saya pamit dulu. Jangan cari saya sebelum saya datang. Pergi saya dari rumah, mang. Saya puasa. Bagaimana caranya ibu saya itu naik haji. Saya puasa waktu itu, puasa 30 hari. Enggak pulang. Makan enggak makan. Saya yang penting ibu saya itu sejajar dengan calon mertua saya. Singkat cerita, mang. 15 hari sampai 30 hari saya pulang. 1 bulan. Saya pulang di rumah, ibu saya enggak ada. Saya tanya ke kakak saya, Kak, ibu kemana? Ibumu sedang manasik haji. Saya kaget, mang. Ibu saya naik haji, dari mana uangnya? Apa dengan tirakat saya sama pencipta mendengar?
Sore saya tungguin ibu saya mana sih haji. Sampai pulang ibu saya nanggup saya, Mang. Saya hampir mati itu. Saya kalau cerita begini sedih, Mang. Kulit saya sampai kering. Dengan kata-kata ibu saya, Jom, kamu boleh menikah sama anaknya Pak Haji. Setelah nanti saya pulang dari Mekah. Saya tanya, Mak, uang dari mana? Sampai bisa naik haji. Jangan mikirin uang, ada yang naikin haji saya. Begitu ibu saya mau naik haji, Mang, saya pergi ke Bukit Sanggabuana. Tempat saya dulu bersemedi di situ. Saya ketemu dengan Resi Kunjung Putih, Mang. Dan saya ketemu dengan Ibu Ratu Dewi Kembang. Kata beliau, anakku, apapun yang terjadi sama diri kamu, jangan kamu patah arah. Jalankan apa yang sudah kamu jalankan. Jodoh pati rezeki ada di tangan Sang Widi. Itu. Saya 3 hari di situ nyepi, Mang. Saya atur suwun. Karena apa yang saya jalankan itu semuanya sudah terbukti. Nah begitu saya 3 hari pulang, ibu saya manggil saya besok mau haji. Kamu bisa nikah, nanti kalau ada lebihan uang sanggup. Itu tahun 98. Ada lebihan uang sanggup, kamu bisa nikah. Dan saya juga sebagai orang tua tidak malu. Mertua kamu haji, ibu kamu haji. Nah saya ngomong lagi ke calon mertua saya. Wah, lamarannya nanti setelah ibu saya mau pulang haji. Nah mertua saya ngomong sama saya, oh ibumu mau naik haji katanya. Iya, ya udah nanti saya tunggu. Pas kebetulan waktu pulang ibu saya haji, Mang, itu uangnya habis. Tidak ada tersisa. Di situ rasa kepanikan saya itu timbul. Ini bagaimana, Mak? Ya terus mau apa lagi? Jadi saya sama calon istri saya kan obrol-obrolan. Mak, meskipun belum jadi istri, saya bisa menghormati, Mak. Nanti lamarannya berapa? Gitu. Minta bocoran dong, kata saya, Bang. Lamarannya sekitar 3 jutaan, kata bapak saya. Oh berarti saya harus ada uang 3 juta. Berarti minimal saya cari 3 juta itu dari mana? Karena kenapa? Sisa dari haji itu udah gak ada. Sedangkan kalau mau lamaran buat beli kambing, buat beli tempat tidur, ya macam-macam lah. Ya udah kalau ada 3 juta sih nanti saya dapat, insya Allah lah bisa, kata saya. Saya bilang sama ibu saya, Mah, kata calon istri saya dapat bocoran itu lamarannya harus 3 juta. Ibu saya bengong, Mang. Mau utang-utang kemana? Cuma saya punya keyakinan dari dulu, saya punya keyakinan. Bahwasanya saya punya keyakinan pasti saya bisa. Nah di situ saya kawin kontrak sama siluman, Bang. Dan sampai detik ini juga kalau dibutuhkan pasti ada. Jadi saya waktu itu terpaksa karena hitamnya diri saya apapun yang saya jalankan harus berhasil. Saya kawin kontrak sama siluman. Pertama ketemu sama beliau itu di sesuatu tempat.
Saya di situ tapakur puasa, mencari istri gaib untuk mendapatkan uang 3 juta. Akhirnya saya dapatkan. Kalau bisa namanya saya sebutkan nggak apa-apa. Dewi Lasih namanya. Sama Dewi Lasih saya nikah di situ. Suasananya seperti di Keraton Megah di wilayah itu, kalau bisa dikatakan orang terkenalnya itu alam nggak tahu. Itu katanya Dewi Lanjar. Tapi yang apa kenal itu Dewi Lasih. Ya sempat berhubungan. Tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, ya seperti ular bermahkota. Tapi kalau kita berhubungan ya seperti kita layaknya manusia bermahkota. Dan saya juga kalau berhubungan dengan beliau itu harus mandi wajib dulu. Mandi kembang dulu. 7 rupa. Nah baru kita ketemu. Jadi nggak semestinya kita mau butuh ini harus berhubungan, enggak. Ada etika-etikanya. Tapi sampai sekarang saya alhamdulillah masih sehat waras. Meskipun hubungan sampai sekarang masih berjalan. Dan saya di situ dikasih uang dalam jangka 1 minggu. Tidur di situ, minum di situ. Tanpa ada perjanjian kapan kamu akan dijemput. Dan kapan kamu akan meninggal, tidak ada perjanjian itu. Nah begitu saya 1 minggu, saya dikasih 3 juta. Kalau dilihat tempatnya seperti apa? Dilihat nyata, Bang. Seperti istana, Bang. Lingkungannya, wilayahnya, Lingkungannya seperti ya sungai. Sungai, Bang. Sungai. Saya di situ 1 minggu. Makan minum di situ, di rumah besar sekali seperti istana. Nah di luar istana itu ada perkebunan seperti hutan pinus, tapi banyak kudanya. Itu di Sungai Cisadane emang. Cisadane itu tempatnya di mana nggak tahu saya. Tapi waktu tirakat saya untuk mencari istri gaib karena kesulitan dengan uang lamaran itu. Nah saya di situ 1 minggu. jauh dari warga itu ya. Jauh, Mang. Jauh. Nah 3 juta itu digunakan untuk lamaran, untuk beli kambing, untuk beli tempat tidur macam-macam. Tapi yang namanya nikah gaib itu tidak berhenti begitu saja. Ada perjanjian-perjanjian yang harus kita taati. Tadi begini, perjanjian dengan Dewi Lasih, kamu boleh kesini lagi, tapi jangan berhendak yang lain-lain. Karena yang kamu tuju itu bukan untuk pesugihan, untuk mencari uang yang kamu inginkan. Uang 3 juta itu berbentuk nyata. Setelah kita berhubungan dengan beliau, itu saya dikasih uang 3 juta tanpa ada efek samping, embel-embel, tumbal maupun apa. Kenapa bisa begitu? Mungkin orang sebagian besar aneh. Dengan tirakat puasa itu bisa membentengi dari hal-hal yang berbau tumbal. Tapi kalau kita tidak bertirakat, tidak berpuasa, ya otomatis dia akan meminta tumbal. Karena apa? Tidak secara menundukkan orang itu. Tapi kalau kita berpuasa, bertirakat,
dia itu akan tunduk dan tidak meminta macam-macam. Uang yang 3 juta yang saya dapat itu diberikan langsung tanpa ada bentuk goib, tanpa ada bentuk apa, nyata. Nih Kang Mas uangnya, silakan pergunakan dengan baik. Abah menyampaikan keperluannya untuk apa? Saya menyampaikan Untuk menikah begitu? untuk menikah. Nggak cemburu ya? Enggak, karena kenapa? Saya bertirakat Mang, berpuasa. Orang yang berpuasa itu sudah ada pembenteng. Itu menurut keyakinan saya. Kenapa? Abah katakan seperti itu, saya katakan seperti itu. Saya pribadi mengalaminya. Kawin gaib dengan Ibu Lasi penguasa Kali Cisadane. Hanya untuk mendapatkan uang 3 juta di tahun 98. Dan kenapa sampai sekarang masih hidup? Karena tingkat puasanya itu dijalankan. Nah untuk apa? Kata Ibu Lasinya, uang itu enggak minta yang banyak. Ingat, siluman itu kalau diminta lebih, dia itu semakin marah Bang. Tetapi kalau dimintanya hanya untuk kebutuhan sesaat, dia itu akan senang. Dan tidak meminta tumbal. Karena sama perasaannya. Mana yang serakah dan mana yang enggak. Buat apa Kang Mas minta uang 3 juta itu? Emas saya banyak. Bisa kamu ambil semua. Saya jawabnya, uang itu buat nikah saya pribadi. Tapi beliau tidak merasa cemburu, tidak merasa marah enggak. Karena kejujuran saya. Akhirnya uang itu dia dikasihkan 3 juta, tapi saya diam dulu di situ Mang untuk melayani nafsunya. Tetap kalau bangsa siluman itu nafsunya tinggi Mang. Nafsunya 4 kali lipat dari bangsa kita manusia. Yang penting kita bisa memuaskan nafsunya bangsa-bangsa siluman itu. Semakin dia itu semakin cinta. Ya sama, kita juga sama, manusia juga sama. Semakin kita memuaskan juga sama. Tetapi tingkat nafsunya itu lebih tinggi dari manusia. Satu bulan ibu saya mengasihkan uang itu ke paman saya untuk melamar, dikurangi Bang 2.999.000. Itu adat Jawa kan harus begitu Bang. Itu uangnya itu hilang Bang. 2 harinya uang itu hilang. Hilang setelah diserahkan atau? Setelah diserahkan. Setelah diserahkan. Diserahkan lamaran, dihitung tepat 2 harinya itu uangnya hilang. Kenapa saya tahu uang itu hilang? Calon istri saya, Mas, uangnya hilang katanya. Tapi saya kan udah tahu bahwa uang itu uang gaib. Saya bilangnya, oh, masa sih? Iya katanya, kata abah saya tuh. Uangnya hilang, saya yang dimarahin katanya. Kalau lamaran ke pengantin perempuan Bang. Tapi uangnya hilang Mas, gimana? Ya gak tahu. Padahal saya tahu. Tapi kan abahmu sudah lihat kan? Udah. Tapi saya aja tuh hilang, gak tahu kemana sama cercetnya itu Mang sapu tangannya itu. Sapu tangannya dari situ. Dari istri saya yang dulu yang gaib tuh, dari Dewi Lasi. Istrinya sapu tangannya warnanya merah, hilang. Nah hilangnya uang itu Mang ada sama ibu saya. Itu persis. Sapu tangannya, uangnya. Tapi sebelum saya melakukan itu Mang, saya kan izin dulu sama ibu saya. Jadi ibu saya itu tahu bahwa uang itu uang gaib tuh.
tahu. Saya dipanggil itu. Katanya, kamu tuh mau lamaran aja pakainya ini nanti bagaimana? Tapi saya sebagai orang tua ikhlas lah. Meskipun buat tumbal juga ikhlas. Saya kan lebih sedih lagi, Mak. Mak, saya katakan. Meskipun saya dapat uang dari nikah gaib sama Ibu Lasi penguasa Kali Cisadane, itu nggak bakalan numbalin orang tua saya. Itu murni dari tirakat saya. Dan apapun mak yang selama ini inginkan naik haji, meskipun siapa yang mengangkat nggak tahu, itu murni dari tirakat saya. Tapi nyatanya ibu saya sampai sekarang masih hidup. Jadi ini uangnya gimana? Katanya, kata ibu sayanya, ya udah belanjain sesuai dengan kebutuhan orang nikah tuh apa-apa sih? Beli kambing, beli tempat tidur, terus beli beras. Nah uang itu Mang, beli kambing waktu itu 1.200.000. Uangnya balik lagi. Itu yang belanjaan ibu saya. Jadi uang itu yang tahu tuh hanya saya dan ibu saya. Semuanya nggak ada yang tahu. Dibelanjain lagi beras, balik lagi. Sampai semuanya lengkap. Itu baliknya berapa saat setelah beli kemudian balik? Kencang Mang. Yang Langsung? penting sudah tampar tangan, dimasukkan ke orang yang jualannya, itu hilang. Jadi yang namanya uang gaib Mang, ini saya ceritakan nih. Uang gaib itu betul ada nyata. Tetapi dengan tirakat dulu. Kalau kebanyakan kan orang uang gaib itu seperti apa sih? Itu cirinya satu. Uang itu kalau tidak ada bayangannya, itu sudah pasti uang gaib. Waktu saya dapatkan uangnya nggak ada bayangannya di kaca tuh Bang. Nggak ada. Ditaruh di atas kaca itu nggak ada bayangannya. Tapi waktu sempat itu shock ibu saya itu. Shocknya kenapa? Di dalam kamar itu Mang, ular nyelekir besar sekali. Di kamar sayanya itu. Ular itu besar sampai sempat pingsan ibu saya. Sampai beliau mengatakan kepada saya, "Cum, kamu kalau numbalin itu, saya ikhlas. Yang penting kamu bisa nikah." Tapi yang namanya anak Mang, Mak, itu ular. Orang yang memegang uang itu dia itu akan melihat. Tetapi kalau nggak memegang nggak bakal lihat. Makan sudah megang uang itu, sudah belanjaan uang itu. Mak pasti melihat. Tapi nggak mungkin Mak jadi tumbal saya enggak. Saya berani jamin Mak. Itu hasil tirakat saya. Dengan keyakinan saya Mak. Bener cuma bener. Tadi ini uang nggak apa-apa dibelanjain. Ngerugiakan enggak. Saya belanja ke Mangnya nggak dirugiakan sama saya enggak. Meskipun uang itu hilang, tapi jualan yang jualkan itu akan laku secepat mungkin, dia itu akan habis. Jadi itu enggak terlihat uang hilangnya itu berapa, karena kebanyakan untung. Ya semuanya itu nyata Mang, saya ceritakan di sini. Tahun 98 keterpurukan orang tua saya. Ingin menikahkan anaknya dengan seorang anaknya Pak Haji, saudagar garam, bos tambak lele. Ya sampai sekarang alhamdulillah Mang. Meskipun kehidupan saya seperti ini Mang ya,
Tapi untuk menafkahi istri saya itu dengan hasil mancing juga ya tinggalan warisan tuh ya lumayan. Kapan Dewi Lasih itu akan datang ke rumah saya? Sebelum saya dijadikan pengantin, dia itu akan datang menagih janji lagi, Mas. Menagih janjinya seperti apa sih? Apakah itu tumbal? Apakah itu sesajen? Enggak. Menagih janjinya seperti ini, Mas. Sebelum kamu menitiskan benih kamu ke orang itu, ke istri kamu puaskan dulu saya di sini. Ya saya jalankan itu. Jadi bisa dikatakan, ini maaf Mang ya, saya nikah dengan istri saya sudah tidak berjaka. Karena apa? Ya saya harus memuaskan ini dulu. Meskipun secara tidak langsung, tapi itu nyata, Mang. Itulah keburukan-keburukan saya tahun 98. Karena demi untuk menikahi istri saya, apapun yang saya jalankan ya jalankan. Jadi yang namanya pesugihan itu ada. Apa ya untuk kita tidak menumbalkan? Ya asal kita kuat aja puasanya. Kalau kita nggak kuat puasanya, bagaimana kita bisa menundukkan yang mau ngasih harta kepada saya? Tetapi kalau kita meminta hartanya lebih dari apa yang kita inginkan, 100% bahkan 1.000.000% keluarganya akan habis untuk ditumbang. Tapi kalau kebutuhan kita hanya sekedar untuk kehidupan yang layak dengan tirakatnya, saya pastikan Mang 1.000.000% tidak akan menumbalkan siapapun. Saya pastikan itu. Kenapa saya berbicara seperti ini? Saya masih hidup, ibu saya masih hidup, anak saya masih hidup. Meskipun saya melakukan pesugihan-pesugihan yang menurut orang itu berbahaya, menurut orang itu harus ada tumbalnya, itu catatannya satu. Kita melakukan pesugihan apapun kita jalankan, yang penting keinginan kita itu jangan melebihi dari keserahan diri kita. Biarlah yang mengalir. Tetapi kalau kita menginginkan lebih dari keinginan kita, di situ akan terjadi tumbal. Terkadang orang itu bisa lupa akan perjanjian-perjanjiannya. Jadi kalau untuk menjalankan ritual pesugihan nih, saya sendiri pernah berapa kali saya menjalankan. Banyak Mang. Dari mau menikah 98, sebelum saya menjadi orang yang benar-benar bisa berguna untuk keluarga saya sudah menjalani beberapa hal-hal yang menurut orang itu diharamkan. Pas ijab kabul saya, di rumah istri saya itu banyak fenomena keganjilan yang sudah terjadi. Dari lampu mati semua, dari ular kobra datang ke rumah itu nyata. Ada yang orang kesurupan, itu nyata. Nah setelah menjalankan nikah paginya, kehidupan saya itu dengklok Mang. Dengklok karena karma saya sendiri Bang. Karmanya kenapa? Saya melakukan pesugihan Dewi Lasih, tapi saya tidak menjalankan secara rutin kejijatane. Dengklok, 1 tahun saya nggak bisa nafkahi istri saya. Akhirnya saya pergi lagi ke tempat itu menanyakan.
saya bukannya enak, tapi saya nggak dapat rezeki 1 tahun. Bagaimana? Kata Dewi Lasinya, rezeki kamu akan datang lagi apabila setiap malam Rabu Legi kamu datang ke sini, Kang Mas datang ke sini. Meskipun saya tidak marah, tapi yang namanya hati perempuan itu mempunyai kecemburuan. Dari orang kesurupan, dari lapu mati itu adalah ulah saya. Ya saya ingin rezeki datang kembali. Jadi selama pernikahan saya 1 tahun, saya sambung lagi. Di hari Rebu Leginya itu saya datang ke tempat itu. Ya sama melakukan itu. Mencari memberikan kepuasan itu. Kenapa istri saya nggak tahu? Sampai detik ini saya nggak pernah cerita. Mungkin ketika lihat video ini pasti tahu, ya nggak apa-apa. Saya melakukan itu lagi. Hal-hal yang bisa dikatakan nggak wajar lah, hubungan apa. Kalau uang yang tadinya kemana? Yang 3 Ya juta? uang yang tadi diambil lagi, Bang. Hilang. Sudah terkumpul berapa, Bang? 50 juta. 50 juta. 50 juta. Setelah itu hilang. Karena apa? Saya mintanya yang penting saya nggak maluin calon istri saya. Jadi udah terkumpul 50 juta, itu tahun 98 kan banyak tuh, Mang. Itu diambil lagi yang 3 jutanya. Kenapa uang itu bisa kembali? Kan saya pernah udah katakan, yang penting kita itu jangan serakah. Hal-hal seperti itu kalau kita ingin selamat. Makanya uang itu diambil lagi, dan rezeki saya 1 tahun gak dapat. Disambung lagi dengan Rebu Leginya itu kita harus ke sana. Layaknya suami istri. Nah dari situ rezeki akan mengalir lagi. Ya kehidupan saya juga bisa dikatakan ya istimewa, Mang. Dari sekian mantu-mantu yang ada di situ, saya yang paling nomor 1. Dipercaya sama mertua saya tuh, suruh beli garam itu saya semua. Bahkan maaf nih, anak sendiri nggak dipercaya. Buat itu lele kamu yang megang, garam-garam silakan kamu yang megang. Dari siapa sih? Ya dari si Dewi Lasi itu, kepercayaannya. Demi Allah, Bang, kehidupan saya itu sangat praktis. Banyak sekali harta-harta saya dulu waktu masih ada mertua saya itu. Orang ngeluarin garam aja udah ratusan ton saya. Orang saya dipercaya sih itu baru umur 1 bulan. Mantu itu sangat dipercaya, punya apa sih dia tuh. Kata IPP saya itu real. Ya, tapi ya itu setiap Rabu Leginya itu kita ke sono, ke tempat itu. Nggak ada tempat percandanya, nggak ada. Cuma ada seperti tritis tuh, batu-batu kecil aja. Sekarang ini masih sering ke sana, Bang? Ya untuk salam sih tetap masih, Mang. Kenapa? Bukan melakukan hubungan, enggak. Cuma kalau bahasa Jawanya ziarah. Itu tetap ke sana. Karena saya pribadi enggak menyepelekan hal-hal seperti itu, enggak. Tadi saya menceritakan di ini bukan untuk mendorong orang melakukan pesugihan, enggak. Silakan saja. Contoh nih, Mang, biar semuanya bisa memahami apa sih itu pesugihan dan apa sih tumbal. Seumpama kita ke sesuatu tempat pantai selatan, Ibu Ratu Kadasi, Ibu Ratu Nyiro Kidul, kita jangan minta lebih dari beliau. Kalau kita lebih mintanya, ya beliau akan lebih juga minta sama saya atau sama semua orang. Kita jalani hidup ini sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah nanti dia akan kasih. Dan kita harus menyiapkan diri kita untuk berpuasanya. Berpuasa itu untuk apa sih? Satu, untuk menarik simpati dari makhluk-makhluk yang akan memberi kita kekayaan. Itu gunanya puasa. Agar hati beliau itu tertarik sama saya. Kasihan gitu Bang. Saya dari semenjak tahun 98 sebelum saya nikah, saya itu banyak Bang. Istri-istri gaib saya itu banyak. Ya tujuannya apa? Ya nomor satu, tujuan saya untuk kewibawaan Mang, untuk kekebalan, apalagi untuk praktisi dulu itu Mang. Nah semua istri gaib itu, Abang mempunyai istri gaib itu 5 Mang. Saya kalau punya Seraka Mang, saya sudah jadi miliuner Mang. Kadang bertanya diri saya, mencari itu apa sih? Mencari istri-istri seperti itu untuk apa? Ya nomor siji untuk orang banyak, untuk membantu orang-orang banyak. Makanya saya berbicara seperti ini, bercerita di sini, menceritakan tentang perjalanan kelam saya. Saya tidak akan menganjurkan untuk pesugihan. Saya untuk mencari di saat saya butuh. Kalau orang yang ingin bayar hutang gimana, Bah? Soalnya utangnya miliaran. Begini, Timbulnya serakah atau gimana? di komen-komen juga banyak Mang. Saya lihat video-video saya juga, saya nggak menanggapi ya. Tetapi saya di sini akan membuka semua. Silakan Anda jalankan di situ. Orang-orang yang mempunyai hutang, satu, kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Kita utang banyak itu harusnya kita pikirkan dulu untuk apa. Kedua, kalau ingin melunasi hutang-hutang yang belum kita bisa bayar, satu Mang, yang penting kita itu satu niat untuk membayarnya. Wah, Abah Sukma kalau bicara enak aja, membayar pakai apa? Kan kayak gitu. Abah kasih tipnya, berpuasalah 7 hari 7 malam. Tempat kosong, apapun yang datang, jangan lari. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya gak maksud promosi Bang, enggak. Demi Tuhan, demi Rasulullah, enggak. Ada masukan, Bah saya utangnya banyak, berapa maharnya? Kalau sama abang jangankan mahar, yang penting kamu siap menjalankan tirakatnya. Jangan lari, hutang kamu bisa dilunasi. Dengan apa Pak? Dengan uang yang ada di hadapanmu. Puasa baru 3 hari lari Mang. Demi Tuhan, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam di telinganya itu Mang ada bisikan, saya kesini bawa uang banyak. Jadi puasanya 24 jam nih? 24 jam 24 jam dalam jangka 7 hari. Kenapa 7 hari? Manusia itu jayanya ada di 7 hari, sialnya ada di 7 hari. Jadi kalau kita kuat puasa 7 hari, uang itu akan datang tanpa rekayasa, tanpa ada yang mengasih. Itu banyak yang terjadi Mang. Orang Kuningan lari di rumah sendiri lari. Telepon ke apa-apa gimana lari tuh. Padahal uangnya sudah ada di keresek. Itu bukan rekayasa, dia sendiri yang menjalankan. Tapi gimana kalau dilanjutkan? Ya gak bisa.
Kesempatan itu hanya satu kali. Yang penting kita menjalankan yakin, itu pasti ada jalannya. Saya punya keyakinan semuanya itu ada jalannya. Jadi saya berbicara seperti ini enggak maksud saya promosi, enggak. Sejujurnya saya sudah sudah tidak menjalankan dunia praktisi, sudah tidak menjalankan dunia apapun. Saya ingin menjadi saya sendiri. Capek mang. Saya enggak meminta uang. Kalau meminta uang itu resikonya besar mang. Ini saya ingatkan seluruh paranormal yang ada di Indonesia. Kenapa capeknya? Jangan minta uangnya siapa, tapi kalau nggak bisa mendoakan itu akan dosa. Karena Abah ini istrinya banyak kan, istri goibnya banyak. Itu mereka bentrok nggak, Bah? Enggak. Kembali lagi kepada diri kita, mang. Bagi waktunya seperti Bagi apa? waktunya ada Ibu Suri, itu istri saya tuh, yang wewe putih tuh. Terus ada Dewi Kinasi, itu Siluman Serigala. Ada Dewi Lasi, penguasa Kali Cisadane. Itu enggak ada yang komplain, enggak seperti, yang penting kita tahu etika aja mang. Seperti layaknya manusia. Nah, seperti apa yang dibutuhkan beliau-beliau ini hari-harinya apa kan tahu. Seperti penguasa Kali Cisadane Dewi Lasi, rebo lagi. Nah seperti Ibu Suri ada lagi harinya. Nah seperti Ibu Kinasi ada lagi harinya. Yang penting kita bisa membagi hari itu. Dengan cara apa? Mungkin kan orang-orang bertanya, apa dengan hubungan batin, apa dengan hubungan layak suami istri? Enggak. Karena semuanya saya punya kelicikan masing-masing, Pak. Jadi supaya tidak terikat itu bagaimana? Jadi kita itu jangan terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya bisa lepas? Ya kita datangi tempatnya, kita doakan, itu aja. Jadi kebanyakannya orang kan, bagaimana caranya kita lepas dari hal-hal seperti itu? Ya itu ada caranya masing-masing. Di saat kita perjanjiannya hari apa, dia maunya ya kita datangin. Ya kalau Abah ini memang mendalami hal itu ya, jadi tahu triknya seperti Nah, apa. betul. Belum tentu bisa untuk orang Belum tentu awam ya bisa, Bah ya. Belum. Makanya Abah menganjurkan, silakan mencari pesugihan. Abah gak melarang, enggak. Kalau saya sih sesuai karun saja. Tetapi kalau bisa untuk menjaga atau membentengi keluarga kita, jangan menumbangkan orang lain, jangan menumbangkan keluarga. Yang penting kita itu kuat menjalankan puasanya. Seperti kenapa? Seperti raja-raja dulu kan kita kuat puasanya. Raja ini kawin dengan ini tapi nggak ada tumpahnya. Nah itu dengan cara berpuasa. Nah berpuasa itu untuk menundukkan gaib itu. Oke. Jadi istri Abah nggak tahu ya kalau itu mas kawinnya dari uang goib. Iya betul. Sampai sekarang belum tahu. Sampai sekarang belum. Nanti kalau video ini tayang jadi Gak tahu. mungkin tahu. Marah nggak nanti Bang? Enggak. Aman. Kalau alhamdulillah mang, istri Abah orang baik. Kenapa orang baik? Saya mencari itu sama pencipta atas dasar persetujuan sama istri saya. Jadi apapun bentuknya, buruknya saya istri saya tahu, bagusnya saya istri saya tahu. Dari semenjak saya hitam, bahkan saya berangsur menjadi orang-orang yang bisa dihargai sama anak istri saya, bisa berguna anak istri, semuanya tahu. Romantis Bah ya. Nah itu Mak. Nah Sobat Malam Mencekam, itu kisah Abah tahun 98. Jadi Abah juga melakukan pesugihan tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Jangan coba-coba ikuti kalau tidak tahu triknya. Betul. Begitu ya Bah ya. Betul. Oke, gimana Sobat? Ingin mendengarkan kisah Abah Sukma yang lainnya? Tunggu video ke depan ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan MMC Jimat. Di sana ada Abah Sukma juga. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.